Jadi Poco F4 ini memiliki downgrade besar-besaran. Ngomongin soal iklan di Poco F4, yang perlu kalian tahu kalau kalian pergi ke setting, screen on time yang bisa saya dapatkan. Hari ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Poco F4 kurang lebih 1 bulan terakhir sebagai daily driver. Karena semua aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, sampai perbankan sekalipun, itu sudah saya pindah ke HP ini semua. Jadi statusnya sebagai daily driver 1 bulan terakhir. Dan karena judulnya review, saya pastikan di channel Diu Gadget tidak ada opini atau intervensi dari pihak manapun. Jadi ini adalah my full review Poco F4 by Diu Gadget. Hal pertama kita akan ngomongin kekurangannya terlebih dahulu ya. Jadi Poco F4 ini memiliki downgrade besar-besaran di lensa makronya. Sekarang hanya 2 megapiksel tanpa autofocus. Kalau di versi sebelumnya Poco F3 itu 5 megapiksel plus autofocus. Jadi saya sebagai konten kreator yang sering foto close up subject, jadi agak keteteran di Poco F4 ini. Kemudian kekurangan selanjutnya, bukan kekurangan sih, lebih ke catatan selanjutnya, itu tidak mendukung micro SD ya Poco F4. Tapi karena variannya sudah ada yang tinggi 256GB, menurut saya tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, catatannya tidak ada 3,5 mm audio headphone jack, tapi sudah ada dongle yang tersedia di dalam boxnya. Kemudian untuk softwarenya, ini sudah menggunakan MIUI 13 dan Androidnya juga sudah 12. Ngomongin soal iklan di Poco F4, surprisingly ini tidak keluar ya pada saat saya install aplikasi. Namun iklan di File Manager masih muncul meskipun tidak mengganggu. Tapi ya memang, UI dari Xiaomi itu perlu dibenahin lagi ya, karena selama sebulan ini hal yang menjengkelkan adalah notifikasi yang sudah saya lihat itu muncul lagi. Jadi sebel ya ngilangin notifikasi yang sudah kita baca. Kemudian yang selanjutnya kadang-kadang di beberapa aplikasi itu nge-freeze ya, sampai-sampai saya nge-restart HP-nya. Tapi itu jarang terjadi, lebih nyebelin di bagian notifikasinya tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor desainnya. Meskipun banyak orang yang bilang bagus Poco F3, anehnya saya suka dengan desain mengkotak kayak gini. Rasanya emang kayak bukan HP mahal, tapi kerasa solid aja loh. Gripnya itu lebih pakem dibandingkan dengan Poco F3. Ini mungkin selera saya saja sih. Kemudian bagian back covernya di Poco F4 ini yang warna silver, kayaknya ini salah konsep ya. Ini adalah finishing matte paling nipak fingerprint magnet. Saya juga sudah bandingkan finishing matte dengan HP lain. Ini bener-bener nih Pak sidik jari. Kemudian untuk fingerprintnya ini juga tergolong cepat responnya. Tapi saya jarang pencet fingerprintnya sering-sering ya, karena ini kan terbuat dari plastik. Saya lebih sering menggunakan lock screen di bagian home screen, dan saya buka hanya disentuh saja di bagian fingerprintnya. Bagian atasnya juga sudah mendukung air blaster dan ada lubang stereo speaker di bagian atas dan bawah. Ngomong soal speakernya, ini memang sesuai harganya. Untuk high frekuensinya menurut saya kurang nendang. Ini lebih ke mid to low, jadi suaranya kurang begitu bulat. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain seperti NFC ada, cuman haptic feedbacknya itu tidak sebagus di Poco F4 GT. Kemudian kalau kita balik dari sektor displaynya, ini menggunakan 6,67 inci, layarnya sudah mendukung AMOLED dan sudah mendukung 120 Hz. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan karena ini memang layarnya tidak ada kendala selama 1 bulan ini. Responsivitasnya juga terbilang bagus untuk bermain game. Yang perlu kalian tahu, kalau kalian pergi ke setting, di bagian displaynya itu ada pilihan MEMC. Tidak semua layar AMOLED di Xiaomi itu memiliki fitur ini ya. Jadi ini di atas rata-rata AMOLED-nya. Kalau dari displaynya sudah, sekarang performanya saya ngambil varian yang tertinggi 8/256GB. Snapdragon-nya itu 870 dengan UFS 3.1 dan baterainya 4500 mAh. Menurut kami Poco M4 justru tepat ya memilih Snapdragon 870 dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Karena skor benchmarknya mungkin bukan yang paling tinggi, di kisaran 600 ribuan Antutunya, tapi stabilisasi performanya itu salah satu yang terbaik ya. Kegiatan apapun dilibas, dari multitasking, bahkan sampai bermain game terberat sekalipun seperti Genshin Impact ini. Di settingan rata kanan menurut saya masih playable, FPS-nya di kisaran 40-50 FPS. Cuman best setting untuk Poco F4 ini adalah medium 60 FPS. Dengan mengaktifkan performance mode dan game boost, kalian bisa mendapatkan FPS yang lebih stabil. Dan suhunya relatif adem ya Poco F4 ini untuk keperluan sehari-hari. Kalau bermain Genshin Impact 30 menit di low 60 fps di kisaran 41 derajat. Cuman spesifik untuk game Genshin Impact
Kalau saya bisa deskripsikan, lancarnya Mi 10T Pro itu masuk di tier S sesuai jagat review benchmarknya untuk bermain Genshin Impact. Tapi di Poco F4 itu sedikit di bawahnya, tiernya A. Jadi menurut kami secara overall ini sudah bagus, tapi spesifik di Genshin Impact sedikit lebih bagus di Mi 10T Pro. Gimana menurut kalian? Kemudian yang selanjutnya adalah baterainya, kapasitasnya 4500 mAh. Bisa dibilang ini bisa seharian full ya. Screen on time yang bisa saya dapatkan itu 6 jaman tanpa ngegame, tapi saya aktifkan 120Hz dan GPS-nya kadang-kadang saya nyalakan, kadang-kadang saya matikan. Kalau kalian gunakan Poco F4 ini untuk bermain game ya mungkin sekitar 5 jaman ya. Untuk gambaran lain, main Genshin Impact selama 30 menit di low 60 fps berkurang 11%. Apalagi chargingnya sudah mendukung 67 watt. Ini double kemampuannya dibandingkan dengan Poco F3. 0 sampai 100 hanya sekitar 30 menitan saja. Yang terakhir adalah kameranya. Ada peningkatan dari segi resolusinya, yaitu main lensanya sekarang 64 megapiksel plus sudah mendukung OIS atau Optical Image Stabilization, ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Secara overall kami suka dengan peningkatan di Poco F4 dibandingkan dengan Poco F3. Sekarang kesannya foto yang dulu gelap di Poco F3 sekarang di bagian shadownya sudah keangkat. Nice. Dynamic range-nya juga terkesan luas, tapi memang skin tone-nya kadang hit and miss. Ngomongin soal warna natural, ya Poco F4 ini agak sedikit dipoles ya warnanya. Itu membuat kemampuan point and shoot Poco F4 lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Untuk skin tone selfie cukup suka ya hasilnya, nggak terlalu lebay skin tone-nya. Untuk hasil ultrawide-nya biasa aja, bahkan yang paling jelek itu makronya itu hanya di 2 megapiksel. Kemudian untuk night mode-nya ini lumayan membantu mengurangi noise dan sedikit menambah detail. Kalau kalian antusias dengan Gcam di Poco F4, nanti akan saya buatkan videonya, tergantung komentarnya banyak atau tidak. Kemudian ngomongin soal videonya, juga ada peningkatan, sekarang sudah tersedia 4K 60 fps. Cuman di beberapa kondisi masih agak jitter ya. Dan untuk 4K 60 fps OIS-nya itu tidak bekerja ya, karena memang untuk menstabilkan 4K 60 fps tidak semata-mata dari OIS saja, ada peran dari ACE juga. Ini adalah hasil kamera dari Poco F4 dan Xiaomi Mi 10T Pro. Hasilnya lebih lebar di Poco F4 ya. Nah, kalau Mi 10T Pro itu agak sempit focal length-nya, tapi dimensinya keduanya juga sama-sama blown out juga sih, nggak bisa nangkep matahari. Untuk hasil instastory dari Poco F4 ini sudah saya buatkan highlight di Instagram saya @dimaswahyuka. Alright, itu tadi adalah review dari Dewi Gadget mengenai Poco F4 ini. Memang dari beberapa aspek yang meningkat dari Poco F4 dibandingkan sebelumnya itu cukup kerasa ya. Dari segi chargingnya sekarang lebih cepat 67 watt. Kemudian dari segi kameranya, tuningnya ini lebih matang dan desainnya lebih fresh. Tapi memang downgrade yang saya rasakan selama sebulan ini dan saya merasa hilang itu adalah kemampuan macro lens di F3. Dan status dari Poco F4 ini ternyata nggak terlalu se-booming Poco F3 ya. Itu dibuktikan bahwa di marketplace itu masih banyak yang jual Poco F4, plus ada yang jual di varian tertinggi itu 5.400.000. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Nanti akan saya reviewkan, nanti akan saya versuskan Xiaomi 11T melawan Poco F4. Manakah yang lebih baik di rentan harga 4-5 jutaan? Stay tune di channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. See ya.